Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultani. Alhamdulillah dulur, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Couple Tablik. Bersama saya Bagus Andi Putra. Saya Monik Ani Putra. Nah dulur, hari ini istri saya yang sering belanja ke pasar akan menceritakan tentang seorang yang berdagang di pasar. Baik. Di sebuah pasar ada penjual ikan segar. Ya, ada penjual ikan segar. Namanya Bondet. Bondet. Nah, kemudian suatu hari dia sudah mau memulai berdagang hari itu, buka lapak. Dia ditulis, hari ini jual ikan segar. Wah, teman-temannya di sebelahnya yang di sekitarnya itu pada mengolokkan. Ngapain kamu itu pakai ditulis hari ini? Ya jelas hari ini kamu jual ikan segar, mosok kemarin, mosok besok. Sudah gak usah, ngapain? Iya ya. Ya udahlah, tak ganti lagi, diganti. Di sini jual ikan segar. Di sini jual ikan segar. Wah, diolokkan lagi. Yo jelas di sini, mosok yo di sana kamu jual. Ya jelas di sini lah. Kalau sudah tahu di sini ngapain kamu tulis? Sudah nggak usah ditulis. Iya ya. Ya udahlah, tak ganti lagi. Jual ikan segar. Baru mau dipasang, temennya komplain lagi. Ya jelas kamu jual, wong kamu di pasar, wong kamu itu ya bukan beli apalagi mau maling. Ini jelas jual, gak usah ditulis lah jualnya, jelas kamu jualan di sini. Iya ya, bener juga ya. Dihapus lagi. Ditulis ikan segar. Dah, baru mau dikirim, paling gak ada yang komplain ini. Begitu mau dipasang, temennya, lah kamu tuh ngapain tuh yo kok pakai nulis ikan segar? Jelas kamu tuh jualan ikan. Mau di-los ikan gini, masuk kamu jualan ayam. Mbok kalau nulis tuh pakai akal, mikir. Kamu kalau nulis tuh ngapain? Bener juga ya, ini los juga los ikan. Ya udahlah. Terus tak tulis siapa kalau gitu ya? Ya udahlah, tak tulis segar. Temennya lagi, lah kalau mbok tulis segar itu kan yo sudah semestinya wong kamu itu jual itu ya ikan yang baru dapat dari nelayan langsung mbok jual, bukan ikan yang tiren mati kemarin. Justru kalau mbok tulisi gitu itu nanti orang akan bertanya-tanya, ini ngapain kok ditulis segar? Jangan-jangan bujui kan gitu, bohong. Iya ya, ya udahlah. Ketika dia pegang spidol dan kertas, dia bingung. Nah, terus tak tulis apa ya ini ya? Apa ya? Tak tulis, sudahlah nggak usah nulis. Temennya masih komplain lagi. Loh, kamu kok nggak nulis apa-apa? Dari mana orang tahu kalau kamu itu jualan apa? Gitu. Akhirnya dia, aduh, terus aku nyari apa? Nah, dari peristiwa si Bondet tukang jual ikan tadi, itu kan sering ya Pak ya dialami, terutama kalau nggak salah sama perempuan. Perempuan itu tidak pernah merasa kurus, mesti merasa dirinya gemuk dan banyak kekurangan secara fisikal, gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud sama mami perempuan ini nggak pernah merasa kurus. Misalkan, mami nih jalan, masuk kerja, ke kampus, ada yang ngatain, loh, kok tambah kurus kamu? Alhamdulillah, seneng, alhamdulillah, makasih ya. Baru 10 langkah ketemu teman satunya, loh Monik, kamu kok tambah gemuk ya? Waduh, jadi akhirnya bingung, tadi ngomong tambah kurus, ini ngomong tambah gemuk. Jadi sebenarnya aku tuh tambah kurus sama tambah gemuk
digemuin. Aduh, tiwas tadi itu dikatain tambah kurus, langsung telepon papi, pap nanti makan-makan. Ternyata dikatain tambah gemuk. Aduh, telepon lagi, gak jadi pap, masih kencang. Jadi kadang-kadang kita itu masih terlalu peduli dengan omongan orang. Tidak hanya peduli, nuruti semua. Sehingga akhirnya kita bingung sendiri karena apa yang kita maui justru tidak bisa kita lakukan. Karena apa? Takut stigma, takut dijauhi, takut tidak eksis, takut tidak dikasihani, tidak mendapat simpati. Nah, mungkin itu. Ya, dulur, ini kalau kita nuruti omongan orang lain itu nggak ada habisnya. Gak pernah ada habisnya ngikutin omongan orang lain. Kurang ini, kurang itu, kamu kurang begini, kamu kurang begitu. Tidak akan ada yang pernah sempurna. Ketika kita menuruti semua omongan orang lain, justru akan semakin membuat kita ragu-ragu. Ragu-ragu seperti penjual ikan segar tadi. Kemudian dia ragu-ragu untuk berpromosi. Padahal orang yang ragu-ragu itu akan terlindas oleh waktu. Jangan semua omongan orang itu kita turuti. Jadi omongan orang yang memotivasi kita silahkan turuti. Tapi yang membuat kita turun motivasi kita, yang menyepelekan diri kita, nggak usah dituruti. Ya, siapa sekarang? Mari kita nurut Allah sama nurut Rasulullah. Sudah diberitahukan bahwa kita atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatnya kepada Rasul, bukan kepada orang lain. Jadi lakukanlah apa yang menjadi keinginan kita. Lakukanlah apa yang kemudian menjadi passion kita. Jangan nuruti orang lain. Kalau kita nuruti orang lain, maka hidup kita akan banyak disetir oleh orang lain. Dan sekali lagi, itu akan membuat keraguan-raguan terus. Nuruti ini, lah aku ini sebenarnya gendut atau gemuk ya? Sama aja. Sama aja. Aku ini sebenarnya gendut atau kurus ya? Dulur, kita tidak perlu mendengarkan omongan orang lain, karena orang lain itu tidak membayari, tidak memberi penghidupan terhadap kita. Tapi kita sendirilah yang menentukan masa depan kita. Kita sendirilah yang menentukan hidup kita. Kitalah yang mengukir sejarah hidup kita. Oleh karena itu dulur, taatlah, patuhlah hanya kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Saya Bagus Ani Putra. Saya Monika Niputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.